Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah sudah berbuka. Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya, bisa melewati bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat, penuh berkah ya. Dan sampai di hari kemenangan nanti ya, di 1 Syawalnya. Oke, ini udah 28 orang ya, sambil menunggu yang lainnya, tapi kita mulai saja ya. Karena nanti ini akan otomatis mati setelah 40 menit, jadi kita percepat saja mulai perkuliahannya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi mengenai sifat kelengkapan dari bilangan real ya. Salah satunya itu kita akan membahas mengenai ada istilah yang baru, mungkin yang ini baru pertama kali kalian kenal, yaitu istilah supremum dan infimum. Karena mungkin selama ini yang kalian pelajari, baik itu di waktu sekolah dulu ataupun di mata kuliah lainnya, mungkin yang pernah dibahas dari suatu bilangan real itu hanya dicari nilai maksimum atau nilai minimumnya saja. Sedangkan kita tahu bahwa ada suatu himpunan yang tidak memiliki nilai maksimum ataupun bilangan maksimum ataupun bilangan minimum di dalam daerahnya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Akan saya share ya, ini saya gunakan whiteboard aja ya, biar kalian bisa fokus mengamati alur penjelasan saya. Nah, materi pada minggu ini kita akan membahas mengenai supremum dan infimum dari bilangan real. Kan selama ini waktu kalian mempelajari mengenai, anggaplah kita punya interval ya, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya interval di antara ya, misalkan kita punya interval nih, interval 0 sampai 1. Apa ini artinya? Ini artinya adalah bilangan real, ya, di mana bilangan X tersebut lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sekarang saya ingin tanya pada kalian, berapakah bilangan terkecil di dalam himpunan ini? Ada yang bisa jawab? Kalau bilangan terbesar yang paling gampang lah. Bilangan terbesar ada? Ada, Bu. Ada. Kita tahu di sini maksimumnya berapa? 1. Oke. Sekarang kalau saya tanya minimumnya? Tidak ada, Bu. Minimumnya tidak ada. Kenapa bisa kalian katakan tidak ada? Coba buktikan. Buktikan bahwa kalau kita beri nama ini sebagai himpunan B yang didefinisikan interval ya, yang tadi ini dia tidak memiliki minimum. Nah, kalau yang udah baca buku pasti udah tahu caranya. Gimana caranya untuk membuktikan ini?
Menggunakan metode kontradiksi. Nah, kita gunakan metode kontradiksi. Caranya gimana dengan menggunakan metode kontradiksi? Gimana caranya? Dengan menggunakan metode kontradiksi? Apa ciri khas dari metode kontradiksi? Andaikan B ini memiliki minimum, gitu kan? Ya, di sini misal siapa minimumnya? Misal A ini merupakan anggota B dan A ini adalah minimum di B. Apa yang berlaku kalau A ini dikatakan minimum? Kalau dia ada di dalam B, berarti apa nih? A ini haruslah lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Gitu kan ya? Karena dia ada di dalam B kan? Dan A ini haruslah menjadi yang terkecil dari setiap X, di mana X ini semuanya ada di dalam B. Nah, namun, ya, tetapi kalau kita ambil setengah A, ya, karena A-nya tadi lebih dari 0, ya kan? Setengah A-nya juga pasti lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1, kan? Artinya apa? Artinya di sini kita punya bahwa setengah A ini masih anggota B, tetapi gitu kan, setengah A ini dia kurang dari A. Artinya apa? Di sini muncullah kontradiksi. Bahwa apa? Bahwa kita katakan A ini merupakan, kontradiksi dengan apa ini? Kontradiksi dengan A ini merupakan minimum. Karena tadi kalau minimum itu dia harus selalu posisinya kurang dari atau sama dengan semua bilangan di dalam B. Tetapi ada setengah A ini akibat dari A-nya tadi lebih dari 0, pasti setengah A-nya juga lebih dari 0 kan? Dan kurang dari sama dengan 1, yang mengakibatkan setengah A-nya berada di bawahnya A atau kurang dari A. Dan ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksinya dengan yang argumen ini, A kurang dari sama dengan X untuk setiap X anggota dari B. Ya. Jadi apa simpulannya? Jadi haruslah apa? Haruslah B ini tidak memiliki minimum. Ya. Nah, dengan cara serupa, kalau misalkan saya punya himpunan lainnya, misal saya punya himpunan A, yaitu ini. Apa yang bisa kalian katakan? Untuk himpunan A ini, dia memiliki minimum? Ada. Ada. Minimumnya berapa? 0. Tapi dia punya maksimum tidak? Tidak. Tidak ada ya. Nah, selanjutnya nanti untuk latihan ya, buktikan bahwa himpunan A yang didefinisikan sebagai interval tutup di 0 dan terbuka di 1 ini dia tidak mempunyai maksimum. Ya,
Hampir mirip caranya, cuma bedanya kalau minimum kan berarti dia jadi yang terkecil. Kalau maksimum berarti dia tidak mempunyai yang terbesar gitu ya. Kalau di sini dia tidak punya bilangan paling kecil, kalau di sini dia tidak punya bilangan paling besar. Caranya gunakan sama, metodenya yang digunakan adalah metode kontradiksi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang dari suatu himpunan, kita bisa mencari batas atas maupun batas bawahnya. Jika himpunan tersebut memiliki batas atas atau batas bawah. Nah, sekarang ilustrasinya, misalkan saya punya bilangan real pada interval ini. Ya, di sini saya punya himpunan S. Himpunan S itu dibatasi oleh A dan B. Di sini himpunan S-nya. Ya. Jadi ketika S ini didefinisikan sebagai interval tertutup dari A dan B, kita bisa mencari batas bawah maupun batas atas dari S. Nah, apa batas bawah dari S? Berarti batas bawah dari S ini adalah semua bilangan yang ada di kirinya A ya. Jadi semua bilangan yang membatasi di bagian kiri pada himpunan S. Jadi ini batas bawahnya itu adalah semua X anggota R yang memenuhi apa? X-nya ini kurang dari atau sama dengan A. Sedangkan batas atas S, berarti kita akan mencari bilangan-bilangan real yang lebih besar daripada himpunan-himpunan dibandingkan bilangan di dalam himpunan S. Jadi ini adalah semua X anggota bilangan real yang tentunya memenuhi X-nya haruslah lebih dari sama dengan B. Karena kalau lebih dari sama dengan B, pasti lebih dari semua bilangan yang ada di dalam S. Ini juga untuk batas bawah S, kalau X-nya kurang dari sama dengan A, berarti dia akan kurang dari semua bilangan yang ada di dalam S. Nah, di sini, untuk menuliskan himpunan batas bawah dan himpunan batas atas, kita gunakan notasi seperti ini. Jadi, HBB dalam kurung S, ini artinya apa? Ini artinya himpunan batas bawah dari himpunan S. Berarti kita definisikan sebagai X anggota bilangan real yang memenuhi apa? X-nya ini haruslah kurang dari sama dengan S untuk setiap S yang ada di himpunan S. Ya. Sedangkan himpunan batas atas dari himpunan S kita definisikan sebagai semua bilangan real yang memenuhi, sebut saja X di sini, X yang lebih dari atau sama dengan S untuk setiap S di dalam himpunan S. Nah, coba nih. Misal, ya, saya punya himpunan S-nya seperti himpunan tadi. Yang pertama 0,1. Ada yang bisa sebutkan apa himpunan batas atas dari S dan himpunan batas bawah dari S? Apa himpunan batas atasnya? Coba. Ada yang bisa berbicara? Himpunan X anggota real di mana X? X anggota himpunan bilangan real di mana X? Supaya memenuhi ini nih, X-nya kurang dari sama dengan S untuk setiap S di dalam S, berarti kita pilih apa nih? X-nya kurang dari atau lebih dari apa? Lebih dari sama dengan 1. Iya, lebih dari sama dengan Kurang dari 1. Ya, kalau himpunan batas bawah? X elemen bilangan real di mana X lebih X kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan
Iya. 0. Nah, sekarang kalau S-nya yang tadi yang kedua. Apa himpunan batas atas dan himpunan batas bawahnya? Himpunan batas Himpunan atasnya? batas X elemen bilangan real di mana X lebih besar Di mana X lebih dari sama dengan Sama dengan 0. 0. 1. Lebih dari sama dengan 1. 0. Ayo, ada yang Ibu. 0, ada yang 1. Nah, Yang mana? Kalau lebih dari sama dengan 0, benar nggak? Enggak. Lebih dari sama dengan 1 ya? Sehingga memenuhi ini. Jadi dia memenuhi X lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota S. Terus yang ini, berarti X-nya harus bagaimana? X kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan. Himpunan yang ini, dia kan tidak memiliki apa tadi? Tidak memiliki minimum. Iya, dia tidak Batas. mempunyai minimum ya. Minimum. Ya, Kalau minimum. yang ini apa? Tidak memiliki Tidak memiliki maksimum. Iya, tidak mempunyai maksimum. Nah, tapi kalau kita lihat, ya, kedua himpunan ini memiliki himpunan batas atas dan himpunan batas bawah yang sama ya. Himpunan batas atasnya sama-sama, semua bilangan yang lebih dari sama dengan 1. Himpunan batas bawahnya sama, semua bilangan yang kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini dia mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kalian dengan satu istilah yang disebut dengan suprimum dan infimum. Tapi tolong dilihat lagi ya, apa definisi batas atas dan definisi batas bawah itu ada di dalam definisi 3.1 ya, untuk definisinya. Tapi ilustrasinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat apa itu suprimum atau infimum. Oke, nah sekarang ada istilah suprimum, ya, dan ada istilah infimum. Nah, berdasarkan definisinya di sini, suprimum dan infimum ini berkaitan dengan batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan. Ya, jadi misalkan seperti ini. Tadi kan kita punya himpunan ya, himpunan katakanlah tadi himpunan B. Himpunan B itu adalah himpunan 01. Kita tahu di sini dia punya himpunan batas atasnya dari B. Nah, sorry, saya pilih yang ininya tadi tutup ya. Tadi kita tahu ini himpunan batas atasnya itu adalah X anggota bilangan real di mana X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, untuk himpunan B ini, kan seperti ini. Jadi dia tertutup di 1, namun terbuka di 0 ya. Jadi 0 itu tidak masuk ke himpunan B, sedangkan 1 masuk ke himpunan B. Dan daerahnya ada di sini. Sekarang kalau kita perhatikan, kan semua bilangan yang ada di kanannya 1, ini kan si himpunan B-nya. Di sini posisi himpunan batas atas dari B. Namun, kita bisa mencari untuk himpunan batas atas B, dia punya minimum tidak? Kalau kita cari nih, minimum dari
himpunan batas atas B. Bisa kalian sebutkan tidak? Apakah himpunan batas atas B ini punya minimum atau tidak? Ini kan kalau dituliskan berarti dia dari mulai 1 sampai dengan tahingga ya, himpunan batas atasnya. Ya, atau kalau dinyatakan dalam himpunan yang tadi di atas. X anggota R, di mana X-nya lebih dari sama dengan 1. Pertanyaan saya, minimum dari himpunan batas atas ada tidak? Ada. Ada. Berapa? Satu. 1. Gitu kan? Nah, lalu sekarang kalau kita amati himpunan batas bawahnya. Nah, himpunan batas bawah dari B itu kan ada di sebelah sini. Ya. Ada tidak maksimumnya? Tahing. Maksimum dari himpunan batas bawah B. Himpunan batas bawah B ini apa? X bilangan real. Sehingga apa? X-nya kurang dari sama dengan 0. Ada maksimumnya tidak di sini? Ada 0. Ada 0. Ya kan? Nah, 1 dan 0 ini akan kita sebut sebagai ini, kita katakan sebagai suprimum dari B, dan ini kita katakan sebagai infimum dari B. Nah, kira-kira ada yang punya gambaran nggak? Kira-kira maksud suprimum dan infimum itu apa? Coba. Jadi suprimum dari B ini sama dengan apa sih? Atau infimum dari B ini sama dengan apa sih? Berdasarkan barusan penjelasan saya, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Jadi nilai suprimum itu merupakan nilai minimum dari B gitu. Nilai minimum dari B? Dari batas Iya. atas B. Dari batas atas B. Jadi suprimum dari B ini adalah batas atas Terkecil. Iya. Iya, dari B. Jadi batas atas terkecil dari himpunan B itu merupakan suprimumnya. Berarti infimum apa? Infimum adalah batas atas terbesar dari B. Ya. Jadi kalau kita katakan ini adalah maksimum dari maksimum dari himpunan batas atas B, gitu ya. Kalau yang ini dia adalah minimum. Kok maksimum sih? Sorry ya. Ini adalah minimum dari himpunan batas atas B, sedangkan infimum dia adalah maksimum dari himpunan batas bawah B. Ya, jadi ilustrasinya sudah dapat ya, apa itu suprimum dan apa itu infimum. Nah, definisi dari suprimum dan infimum ini bisa kalian lihat di definisi 3.3 ya. Kalau definisi mengenai batas atas dan batas bawah ini ada kalian lihat di definisi 3.2. Nah, coba kita perhatikan apa di definisi 3.3. Kalau S himpunan bagian dari R gitu kan. Nah, yang pertama ada syaratnya dulu. Kalau seandainya si S-nya ini terbatas di atas, apa artinya terbatas di atas? Berarti dia punya himpunan batas. Punya himpunan batas apa nih kalau terbatas di atas? Kayak yang ini, himpunan B ini dia terbatas di atas nggak? Terbatas, karena dia punya himpunan batas atas, gitu kan? Kalau kita tahu batas, di sini disebutkan U ini dikatakan suprimum dari S, ya, ditulisnya tadi sub dalam kurung S, ya. Jika apa? Tentunya jika tidak boleh ada, ya,
Tidak boleh ada bilangan lain di dalam S ya yang lebih kecil dari U yang, bukan tidak ada bilangan lain di dalam S ya, tapi tidak ada batas lain yang lebih kecil dari U maksudnya. Yang menjadi batas atas S, atau artinya U harus menjadi batas atas terkecil. Sedangkan untuk infimum, saya pindah ke sini ya. Yang kedua, syaratnya apa? Syaratnya S-nya ini dia harus terbatas di bawah. Ya, kalau terbatas di bawah berarti dia punya apa? Punya himpunan batas bawah. Nah, batas bawah kalau tadi dinotasikan U, sekarang W. Nah, W ini dikatakan sebagai infimum S ya, atau ditulisnya itu INF dalam kurung S ya. Jika apa? Ya tentunya jika tidak ada bilangan lain yang lebih apa? Lebih besar dari W yang menjadi batas bawah S. Jadi dengan kata lain, W ini harus menjadi batas bawah terbesar. Baru dikatakan dia sebagai infimum dari S. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, sekarang kita lihat contoh lainnya. Contohnya, sekarang saya punya suatu himpunan. Bisa kalian lihat di contoh 3.4. Di contoh titik 4, coba tentukan dulu nih batas bawah dan batas atas himpunan S. S-nya diberikan bentuknya seperti ini. Nih, seper N, di mana N-nya ini adalah anggota bilangan asli. Berarti kalau kita cacah nih anggota S apa aja nih? Ada yang bisa sebutkan kalau N-nya 1? Berapa anggota S-nya? Kalau N kecilnya 1? Kalau N kecil, kan N-nya bilangan asli nih. Berarti N-nya dimulai dari 1 ya. Kalau N-nya 1? Ya. 1. N-nya 2? 1/2. N-nya 3? 1/3. N-nya 4? 1/4. Dan seterusnya. Ya. Ada yang bisa sebutkan apa himpunan? Yang pertama nih. Tentukan himpunan batas atas S. Apa himpunan batas atas S? Yang kedua, coba tentukan himpunan batas bawah S. Yang ketiga, coba tentukan suprimum dari S jika ada ya. Yang keempat, infimum dari S. Coba, himpunan batas atas. Ada yang bisa tahu himpunan batas atasnya apa? Semua bilangan real yang memenuhi apa nih? Supaya si bilangan X ini akan selalu posisinya lebih dari semua bilangan yang ada di sini. Kalau kita lihat nih, kalau kita gambarkan di garis bilangan, anggota S itu seperti apa sih? Yang pertama anggotanya siapa anggotanya? 1. 1. Terus? Anggaplah di sini 1. 1/2. Nah, terus? Ya, saya buat dulu ya ininya ya. Anggaplah ini 0,
Ini 1. Yang pertama tadi 1 ya, masuk ya. 1 masuk. Terus 1/2. Ini ya. Terus 1/3. Terus 1/4. Terus 1/5 gitu kan. Terus nanti 1/6 gitu ya. Dan semakin mendekati ke 0. Tapi 0 masuk nggak ke S? Tidak. Berarti kalau kalian Tidak. lihat, bilangan real di mana yang posisinya selalu lebih besar dari titik-titik merah ini? Lebih dari Yang 1. lebih dari sama dengan 1. Maka itu adalah himpunan batas atasnya. Himpunan batas bawahnya, bilangan real di mana yang selalu kurang dari semua titik-titik yang merah ini? Lebih dari 6. X kurang dari X Kurang dari sama dengan sama dengan Nah, berarti kalian bisa cari tahu di sini ada minimum dari himpunan batas atas S tidak? ada. Ada. Siapa? Ada 1. 1. Nah, itulah suprimum dari himpunan S. Ada batas bawah terbesar atau maksimum dari himpunan batas bawah tidak? Ada. Berapa? 0. Inilah infimum dari S. Nah, coba sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi untuk himpunan batas bawah dan himpunan batas atas berdasarkan definisinya, bukan di 3.2 ya, tapi di 3.1. Saya tertukar tadi. Definisi 3.2 justru definisi terbatas di atas dan di bawah. Nah, berdasarkan definisi 3.1 mengenai himpunan batas atas dan himpunan batas bawah, tadi kita tahu bahwa kalau seandainya U adalah batas atas dari S, ya, jadi kalau U ini batas atas dari S, ini hanya jika apa? Hanya jika semua bilangan yang ada di dalam S itu kurang dari sama dengan U, gitu kan ya? Ini untuk setiap S di dalam S. Lalu, kalau kita katakan W ini sebagai batas bawah S, berarti ini hanya jika apa? W-nya harus kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota di dalam himpunan S. Nah, sekarang bagaimana dengan himpunan kosong? Apakah himpunan kosong ini dia mempunyai batas atas atau tidak? Coba kalian perhatikan contoh 3.5. Ya. Jadi, buktikan bahwa katanya himpunan bilangan real ini adalah batas atas himpunan kosong. Nah, kenapa ini bisa kita katakan seperti ini? Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang berarti yang menjadi S kita adalah himpunan kosong ya. S kita adalah himpunan kosong. Lalu, kalau kita katakan bilangan real ini adalah batas atas himpunan kosong, berarti mungkin tidak kita punya argumen seperti ini. Jadi tadi berdasarkan definisi ini ya, berdasarkan definisi batas atas. Kalau U ini adalah batas atas dari himpunan kosong, di mana U-nya tadi adalah sembarang bilangan real. Ya, U-nya ini adalah anggota himpunan bilangan real. Benar nggak argumennya? Coba, benar nggak argumennya? Berarti dengan kata lain,
Di sini bentuk proposisinya ya. S anggota himpunan kosong berimplikasi S-nya kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan U gitu, untuk setiap S-nya anggota bilangan himpunan kosong. Ya. Udah jelas di sini S-nya bukan anggota himpunan kosong. Benar tidak? Pertanyaannya sekarang, kamu punya bentuk implikasi jika maka. S himpunan kosong, benar salah? S himpunan kosong punya anggota tidak? Enggak. Punya. Tidak. Punya, himpunan kosong punya anggota, siapa anggotanya? Kan namanya juga kosong. Berarti dia nggak punya anggota ya. Berarti ini argumen yang salah. Coba, kalau kamu punya pernyataan implikasi, salah implikasi apapun hasilnya apa? Salah. Hayo, ingat lagi. Salah implikasi benar? Benar. Salah implikasi salah? Benar. Jadi ini selalu mempunyai argumen yang bernilai benar. Maka bisa kita katakan bahwa himpunan bilangan real ini adalah batas atas dari himpunan kosong karena argumen ini benar. Ya. Nah, nanti dengan cara yang serupa kalian bisa tunjukkan bahwa himpunan bilangan real juga ternyata merupakan batas bawah dari himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu dia terbatas di atas juga terbatas di bawah. Terbatas di atasnya oleh himpunan bilangan real dan terbatas di bawahnya juga oleh himpunan bilangan real. Ya, nanti coba kalian buktikan. Hampir mirip caranya. Nah, terus tadi untuk definisi 3.2 itu untuk istilah terbatas di atas dan terbatas di bawah. Jadi kalau terbatas di atas berarti dia punya batas atas. Kalau terbatas di bawah berarti dia punya batas bawah. Sekarang kita perhatikan teorema 3.1. Ya, di teorema 3.1 dikatakan bahwa suprimum itu, jadi kalau kita punya suatu himpunan dicari suatu suprimumnya itu selalu tunggal. Apa artinya kalau selalu tunggal? Berarti tidak pernah suatu himpunan mempunyai nilai bilangan suprimum ada 2 bilangan yang berbeda atau 3 bilangan berbeda dan seterusnya. Jadi hanya ada 1 bilangan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Di sini clue-nya kita akan membuktikan bahwa suprimumnya ini tunggal. Berarti kalau ingin membuktikan tunggal, cara yang paling mudahnya kita andaikan dulu ada 2 suprimum ya. Lalu nanti tunjukkan bahwa pengandaian itu salah. Jadi dengan menggunakan metode kontradiksi. Jadi di sini kita andaikan suprimumnya itu tidak tunggal. Ya, jadi kalau tidak tunggal, misal di sini kita punya U1 ya, dan U2 ini merupakan suprimum dari S. Jadi satunya adalah suprimum dari S, terus U2-nya pun juga suprimum dari S, dengan U1 tidak sama dengan U2. Nah, sekarang berdasarkan argumen dari U1 sama dengan suprimum dari S. Ya. Berarti kan untuk U2, karena U1 ini suprimum dari S, dia akan menjadi batas atas terkecil dari S. Dan U2 merupakan batas atas. Jadi kita bisa katakan bahwa U1 ini kurang dari U2. Ya, maka U1 kurang dari U2. Terus karena U2 ini merupakan
suprimum dari S, maka kita punya argumen sekarang. U2 suprimum, berarti dia menjadi batas atas terkecil. Oh, berarti U2-nya yang harus kurang dari U1. Ya. Nah, sekarang untuk pernyataan ini, U1 kurang dari U2. Nah, ketika kita katakan bahwa U2-nya merupakan suprimum dari S, ya. Kalau di sini kita katakan U2-nya ini adalah sebagai suprimum dari S, maka argumen ini berakibat apa? Kan U2 menjadi batas atas terkecil. Oh, berarti si U1 ini dia bukan batas atas. Ya, karena si U2-nya menjadi suprimum. Akibatnya apa? Akibatnya di sini bisa kita lihat ini bertentangan atau kontradiksi dengan U1-nya sebagai suprimum dari S. Ya, dengan cara serupa ketika kalian ambil dulu U2-nya suprimum dari S. Akibatnya kan U2 kurang dari U1. Tapi kan kita tahu U1 ini adalah suprimum dari S. Nah, akibatnya apa? Oh, berarti sekarang yang ada malah U2, bukan batas atas. Sedangkan tadi U2 ini adalah suprimum, berarti dia adalah batas atas terkecil. Nah, ini akibatnya juga kontradiksi dengan U2 sebagai suprimum dari S. Jadi alternatif pembuktiannya boleh menggunakan cara pertama atau menggunakan cara kedua. Ya, ini pembuktiannya, dan sama-sama kedua hal ini menyimpulkan apa? Menyimpulkan apa? Haruslah suprimum dari S ini tunggal. Dengan kata lain, bahwa suprimum suatu himpunan selalu tunggal itu terbukti. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada? Belum ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada karakterisasi suprimum dan infimum, ya. Apa maksudnya karakterisasi? Jadi kita bisa melihat karakter dari suprimum suprimum dari himpunan S dan infimum dari himpunan S. Coba perhatikan. Ya, coba kalian perhatikan. Ada di halaman 40 ya. Ada di halaman 40. Yang pertama, kalau seandainya kita lihat karakterisasi untuk suprimum. Nah, U kita sebut sebagai suprimum dari S ini jika dan hanya jika dia harus memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama, U ini harus merupakan batas atas. Ya, berarti kalau dia batas atas, berarti harus bagaimana? U harus lebih besar dari semua anggota S. Gitu kan? Dan yang kedua, ya, ini saya kasih catatan, ini artinya gitu kan, U ini merupakan batas atas, U merupakan anggota himpunan batas atas S, gitu ya. Dan yang kedua apa? Yang kedua, si U ini harus menjadi batas atas terkecil. Artinya apa? Jika ada, ya, jika ada V anggota dari R, ya, jika ada V yang merupakan anggota dari R, ya, dengan V-nya ini kurang dari U, coba, kan U-nya ini ada di dalam, ini ya, ada di dalam himpunan batas atas ya, dan kita mau dia menjadi yang terkecil. Berarti kalau ada bilangan real lain yang kurang dari U, itu supaya dia menjadi yang terkecil, maka harus ada bilangan di dalam S, sebut saja S0, sehingga S0 ini lebih besar daripada V. Berarti dengan kata lain, tidak ada batas atas yang lebih kecil dari U yang
maksudnya yang syarat pertama mengartikan U-nya menjadi anggota himpunan batas atas, sedangkan yang kedua mengartikan syarat bahwa U ini menjadi batas atas yang terkecil. Karena ketika ada bilangan yang kurang dari U, bilangan itu harus ada di dalam S atau kurang dari anggota bilangan S. Gitu. Nah, sekarang untuk yang infimum. Jadi kalau W kita sebut sebagai infimum dari S. Berarti karakterisasinya gimana? Dia jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, W-nya harus menjadi anggota himpunan batas bawah, berarti W-nya harus kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Lalu yang kedua, dia menjadi batas bawah terbesar. Berarti seandainya jika ada V anggota dari R, ya, dengan, nah, kalau sekarang si V-nya ini lebih besar, berarti si W-nya kurang dari V, maka haruslah ada anggota S, sebut saja S0, sehingga ya si S0 ini kurang dari W. Sehingga akibatnya apa? V-nya kurang dari V ya. Akibatnya di sini si W-nya menjadi batas bawah yang terbesar. Ya, nah ini karakterisasi dari suprimum dan infimum. Nah, karakterisasi ini akan kita pakai atau akan kita gunakan untuk membuktikan teorema 3.2 ya. Nah, coba kita perhatikan teorema 3.2. Nah, pada teorema 3.2 di sini dikatakan, misal kita punya U. U ini adalah batas atas dari S. Kemudian, coba buktikan bahwa pernyataan ini benar, yaitu U akan merupakan suprimum dari S jika dan hanya jika, berarti diimplikasi ya, untuk setiap epsilon positif haruslah ada, kita sebut di sini S-nya S0, anggota dari himpunan S, sehingga jika U-nya kita kurangi dengan epsilon, dia menjadi kurang dari S0. Berarti dengan kata lain ilustrasinya begini. Kita punya himpunan S. Himpunan S-nya punya batas atas. Ya, jadi di sini S-nya nih. Di sini adalah batas atas S-nya, gitu kan? Lalu kita tahu nih, di sini posisi apa ini? Posisi U-nya atau suprimumnya. Nah, ketika kita ambil epsilon positif, berarti bilangan positif kita kurangi nih U ini dengan bilangan positif, berarti posisinya harus ada di sini kan? Ini adalah posisi U dikurangi epsilon. Maka haruslah ada S0 di sini. Yang juga merupakan anggota S sehingga U dikurangi epsilon itu kurang dari S0. Nah, sekarang akan kita buktikan. Nah, karena di sini dia bentuknya diimplikasi, berarti ada pembuktian dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Sekarang kita coba buktikan dari kiri ke kanan. Berarti kalau dari kiri ke kanan kita punya hipotesisnya sudah diketahui nih, U-nya adalah suprimum dari S. Berarti yang harus dibuktikan adalah untuk setiap epsilon positif, ya, ada S0 di dalam S, sehingga kita punya U dikurangi epsilon harus kurang dari S0. Nah, ini untuk buktinya kita cukup pakai apa? Karakterisasi tadi. Bahwa kalau seandainya U ini suprimum dari S, tadi dia memenuhi dua syarat kan? Yang pertama U-nya itu merupakan batas atas, yang kedua dia merupakan batas atas terkecil. Ya. Nah, dari sini ketika U merupakan suprimum dari S dan artinya berarti U ini adalah batas atas
terkecil dari S, gitu kan? Maka ketika kita kurangkan dengan epsilon, di mana epsilonnya ini positif, pertama kita ambil dulu epsilon positif ya, karena harus berlaku untuk setiap epsilon positif. Ketika kurangkan U-nya dengan epsilon, mungkin nggak dia menjadi batas atas, berarti dia akan bergeser ya, maka U dikurangi epsilon ini bukan anggota batas atas, jadi dia bukan anggota himpunan batas atas dari S. Nah, karena dia bukan anggota himpunan batas atas dari S, artinya apa? Artinya U dikurangi epsilon ini, ya, U dikurangi epsilon ini tidak memenuhi yang tadi. Kan kalau batas atas, kalau di sini U batas atas, U ini harus lebih dari sama dengan S, gitu kan ya? S untuk setiap S anggota S. Kalau si U-nya bukan anggota himpunan batas atas, berarti dia kebalikan dari argumen ini. Maka dia akan kurang dari S0, di mana S0 ini anggota dari himpunan S. Jadi sudah nih terbukti. Ya. Kemudian sekarang yang dari kanan ke kiri. Berarti sekarang yang jadi hipotesisnya siapa? Yang jadi hipotesisnya tadi. Untuk setiap epsilon positif bahwa ada S0 anggota S sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S0. Sedangkan yang mau kita buktikan sekarang bahwa si U-nya ini adalah suprimum dari S. Maka pembuktiannya, ya, kita mau membuktikan suprimum, berarti balik. Gimana caranya supaya si karakterisasi yang dua tadi itu terpenuhi? Gimana caranya? Dengan modal ini, modal pernyataan untuk setiap epsilon positif, ada S0 anggota S sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S0, itu memenuhi dua karakterisasi tadi. Jadi si U-nya merupakan batas atas, juga si U-nya merupakan batas atas terkecil. Ya, caranya gimana? Caranya misal kita punya kita punya bilangan real, sebut saja V. V ini adalah sebarang bilangan real yang memenuhi apa? Yang kita mau U itu menjadi batas atas. Oke, kita misalkan dulu V-nya kurang dari U. Ya. Sekarang kita ambil saja epsilonnya adalah U dikurangi V. Karena tadi V kurang dari U, berarti U dikurangi V ini pasti positif ya. Berarti, nah, ini maka akan berlaku apa? Maka akan berlaku ketika kita punya U dikurangi epsilon. U dikurangi epsilon ini kan sama dengan U dikurangi, tadi epsilonnya U dikurangi V, dan ini kan sama dengan V. Gitu kan? Kita katakan bahwa ada nih S yang membuat V-nya ini kurang dari S. Ya, berarti di sini diperolehlah bahwa V ini bukan batas atas. Ya, maka V ini bukan batas atas dari S. Karena apa? Karena ada anggota S yang lebih besar dari V. Nah, sekarang berdasarkan karakteristik, kita punya apa nih? Berdasarkan karakteristik, sekarang ada bilangan real V, di mana V ini kurang dari U, dan ada S yang lebih besar daripada V. Berarti dengan kata lain kita katakan bahwa U di sini dia merupakan batas atas, ya, dan dia batas atas terkecil. Ya, tentunya, ya, di sini dia memenuhi kriteria U merupakan suprimum dari S. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Nah, cara yang serupa nanti kalian coba buktikan bahwa ini ada di latihan 3.5. Nah, untuk latihannya ini terkait dengan infimum.
W sama dengan infimum dari S. Ya. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif haruslah ada S0 anggota S sehingga, nah ilustrasinya sekarang bukan seperti ini ya. Jadi kalau kita punya di sini himpunan S-nya, dia punya batas bawah. Aduh. Nah. Jadi di sini S-nya, lalu dia punya himpunan batas bawah dari S. Kalau ini V-nya merupakan di sini V, W ya, di sini W merupakan infimum dari S, maka ketika kita geser ke kanan, ya berarti ini W ditambah epsilon, maka akan ada S0 anggota S yang dia kurang dari W tambah epsilon. Ya. Sedemikian sehingga kita katakan W ditambah epsilon lebih dari S0. Gitu. Nah, cara pembuktiannya nanti hampir mirip. Untuk dari kiri ke kanan ya pakai ini ya, definisi infimum. Sehingga dia memenuhi dua karakteristik yang ada. Sedangkan bukti dari kanan ke kirinya berarti kalian harus menunjukkan bahwa dua karakteristiknya terpenuhi. Untuk karakteristik pertamanya ini diberikan di hipotesisnya karena di sini diawali dengan misal W batas bawah S ya. Di W batas bawah S ya. Nah, ini terpenuhi. Yang tadi juga yang pada saat kita buktikan dari kanan ke kiri, kok karakteristik yang pertamanya nggak kita buktikan, Bu? Karena sudah jelas dikatakan bahwa U adalah batas atas, berarti tinggal menunjukkan karakteristik yang kedua, yaitu U-nya sebagai batas atas terkecil. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan. Jika tidak ada, berarti materi hari ini saya cukupkan dulu. Gitu. Dan minggu depan kita kuis ya. Jadi hari Kamisnya kuis struktur aljabar 2, hari Jumatnya kuis Unreal. Gitu. Silakan buat yang ingin bertanya sebelum tersesat di kuis dan ujian, silakan ditanyakan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Mia. Ibu belum paham pas S0 harus berada pada himpunan S. Maksudnya gimana? Gini, yang mana nih? Yang ini ya ilustrasinya ya, saya jelaskan lagi ya. Kan kita mau nunjukin U ini sebagai suprimum. Berarti kalau U sebagai suprimum, dia harus menjadi apa tadi berdasarkan karakteristiknya? Dia harus merupakan batas atas terkecil. Berarti kalau seandainya ini kita geser ke kiri, ya, kita kurangi dengan epsilon, itu kan jadi ada di sini. Nah, untuk menunjukkan dia sebagai batas atas yang terkecil, dengan kata lain, harus ada anggota S lain, ya, anggota kan di sini nih himpunan S-nya. Kita misalkan saja dengan S0, sehingga S0 itu ada di antara ini. Ada di antara U dikurang epsilon dan U. Gitu. Itu menunjukkan bahwa U-nya merupakan batas atas terkecil. Kalau misalkan si U dikurang epsilon ternyata masih tidak lebih kecil dari anggota S, berarti kan si U dikurang epsilon merupakan batas atas jadinya. Berarti si U-nya bukan batas atas terkecil. Tapi ketika batas atas terkecil itu digeser sedikit saja ke kiri, mengakibatkan dia menjadi
kurang dari anggota S, berarti kan dia tidak memenuhi kriteria batas atas ya. Artinya apa kalau tidak memenuhi kriteria batas atas? Artinya dia bukan batas atas terkecil, sehingga si U lah yang merupakan batas atas terkecil. Gitu, Mia. Sama halnya juga Ya, Bu. dengan yang infimum. Untuk yang infimum pun ini sama. Kalau kita punya W-nya merupakan infimum dari S, nah ketika W ini digeser sedikit ke kanan atau ditambah epsilon, supaya si W ini menjadi batas bawah terbesar, maka ketika digeser sedikit saja ke kanan, itu dia harus tidak memenuhi kriteria batas bawah. Kan kalau kriteria batas bawah berarti dia harus kurang dari semua anggota S, gitu kan? Nah, jadi ketika digeser ke kanan saja ternyata malah jadi lebih besar, ini kan artinya lebih besar ya si W tambah epsilon itu lebih besar dari anggota, ada anggota S yang ternyata lebih kecil dari W ditambah epsilon, maka artinya W tambah epsilon lebih besar dari satu atau beberapa anggota S. Itu artinya W-nya itu sudah menjadi batas bawah terbesar. Kamu bingungnya di yang bagian mana? Sudah paham tidak? Ya, Bu. Sekarang Mas sudah Ya, sudah sedikit bergambar ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya daripada bingung. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Bu, lemes Bu. Baru juga jam 10, masa udah lemes ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya. Berarti minggu depan tolong bersiap kuis ya. Tapi sebelum kuis, saya akan kasih materi dulu. Jadi materi, tapi yang tidak masuk ke kuis ya. Jadi materi untuk kuis cukup materi sampai hari ini, begitu pula yang struktur aljabar. Tapi sebelum kuis, kita ada perkuliahan dulu selama 50 menit, lalu selanjutnya kuis. Kuisnya gimana Bu? Kuisnya ya nanti saya kasih soal, lalu kalian kerjakan, kumpulkan di GC. Cuman dalam waktu tertentu, nggak dikasih, kalau tugas kan bisa seminggu waktunya, kalau kuis ya cuma beberapa jam. Nah itu tolong dipersiapkan ya. Dan ini kan ada beberapa orang yang sepertinya saya lihat gitu ya, dari presensi, dari tugas, itu entah di mana keberadaannya. Saya lihat kalau pesan di WA dibaca gitu oleh semua orang gitu ya. Tapi ketika saya cek tugas kok tidak masuk, kok tidak merespon sama sekali. Nah, tolong nih KM-nya, ketua kelasnya, tolong ini imbau untuk teman-temannya supaya aktif ya di perkuliahan. Walaupun perkuliahan kita daring ya, harus diupayakan dengan maksimal. Punya kendala apa? Kalau punya kendala tolong disampaikan, jangan cuma dipendam gitu. Nanti aja udah keluar nilai baru deh protes, mohon maaf saya nggak bisa mengikuti perkuliahan karena bla 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 bla. Saya tidak akan menerima komplain di akhir sekarang. Jadi kalau kamu ada keluhan, tolong sampaikan pada saat proses. Jadi setidaknya kamu punya kesempatan memperbaiki, harus dengan seperti apa. Nanti saya berikan alternatif lainnya untuk mengejar ketertinggalan. Tapi kalau komplainnya udah keluar nilai, baru ngerasa oh saya kan nggak ngumpulin tugas, saya kan gini. Nilai udah keluar, saya nggak bisa ngapain. Jadi tolong kalau ada keluhan sampaikan secepatnya ya. Jadi tolong juga sampaikan ke teman-temannya. Saya yakin kalian punya grup ya, di grup kelas yang tanpa ada dosen, dan di situ mungkin akan lebih luasa curhat-curhatnya gitu. Tolong sampaikan ke teman-teman lainnya yang contohnya gini, sekarang aja nih Zoom nih yang hadir cuma 36 orang, berarti kan yang lainnya punya kendala. Tolong yang punya kendala itu segera sampaikan kendalanya apa gitu. Ada nggak sih ininya ketua kelasnya? Ketua kelasnya teh Risno ayo tuh Risno hadir tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Wakilnya siapa wakilnya? Wakilnya di kelas ini siapa? Gak ada wakil, Bu. Gak ada wakil? Wah masa?
Iya, Bu. Nggak ada wakil. Nggak ada wakil, berarti harus ditunjuk wakil sekarang nih. Siapa sih di kelas ini yang paling aktif? Ayo, teman-temannya pasti tahu. Siapa? Tunjuk aja. Yang Pipit. paling aktif. Siapa? Pipit. Oke. Pipit, wakil ya. Setuju. Setuju yang lainnya? Setuju. Oke, nanti Pipit tolong sampaikan ke teman-temannya untuk yang tidak hadir di Zoom. Kalau punya kendala, mendingan sekarang sampaikan ke Ibu gitu, daripada nanti menjelang ujian atau setelah ujian kan sudah tidak, pasti sulit untuk memperbaiki yang sudah terjadi gitu, daripada kesulitan di akhir, mendingan sekarang saja gitu ya. Tolong disampaikan ya, Pit ya. Mana, Pit? Iya, siap, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Nah, perkuliahan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Tolong dikerjakan ya latihannya. Tadi kan ada beberapa latihan yang harus kalian selesaikan. Nanti silahkan upload di GC. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.